yang namanya mabuk diserang, haram hukumnya. Dan kalau sampai kemudian mereka masuk ke dalam aturan sudah ada, terapkan aturan itu. Terapkan. Kalau sampai masuk ke asrama, tembak dulu. Tembak. Karena kan punya peluru karet, tembak. Kalau tidak kakinya, jadi tidak usah ragu-ragu. Kalau ada yang menyalahkan Kapolri, Presiden Prabowo siap jawab. Bisa berjalan ini. Jadi sekarang Kapolri sudah mengambil sikap siaga, teman-teman. Yang dimana apabila markas-markas besar Polri diserang di massa, maka mereka sudah tidak segan untuk memberondong massa tersebut dengan peluru karet. Ini langkah yang mungkin akan dianggap sebagai tindakan yang anarkis juga oleh mereka para pendemo. Tapi para pendemonya malah melakukan tindakan-tindakan yang jauh lebih anarkis lagi. Saya miris. Saya ketika melihat beberapa video, kalian pasti melihat ada seorang polisi sendirian dia nyetir Barakuda, teman-teman. Yang kalian anggap Barakuda tidak bisa dihancurkan itu. Yang ketika kemarin insiden melindas siapa namanya supir ojol, dia diam pun tidak akan bisa kenapa-kenapa. Karena apa? Mobilnya lapis baja, kendaraannya besar, pasti selamat. Kenyataannya, teman-teman, ada satu video yang mungkin tidak bisa saya tayangkan. Seorang polisi dia nyetir sendirian, kaca depannya ditusuk pakai besi, dan besinya, teman-teman, kena kepada sopir. Akhirnya apa? Dia nyerah, pintunya terbuka. Ketika pintunya terbuka, apa yang terjadi, teman-teman? Sopirnya, polisi yang tidak melawan itu, dilempar-lempari pakai batu. Bagaimana kalau kena kepalanya? Sudah kena sebenarnya, sudah berdarah-darah, cuman dia. Dan ketika mereka melaksanakan tugasnya untuk menghalau pendemo ini agar tidak berlurah anarkis, dilempar pakai molotov, teman-teman. Dilempar, dibakar. Kasihan. Saya melihat video, ada polisi terpepet ya ke pojokan rumah ya. Disiram pakai minyak, dibakar, teman-teman. Saya tidak tahu kelanjutannya, apakah polisi itu hangus atau bagaimana. Ada videonya. Kalian perlu melihat ke arah sana bahwa siapa yang anarkis sebenarnya. Bahkan demo beberapa tahun yang lalu di NTB kalau tidak salah, seorang polisi sudah terkapar, ditimpa pakai batu besar, dilempar, diinjak. Jadi memang sudah saatnya ketika ada pendemo-pendemo anarkis seperti ini, memang hal-hal haram ini akan menimbulkan banyak kemudaratan. Salah satunya ini ya, Kapolri sudah mengeluarkan fatwa. Fatwa kalau di bidang ulama ini adalah fatwa atau pernyataan statement. Barang siapa yang berani masuk ke Mabes Polri atau ke asrama Polri, maka jangan segan untuk memberondongnya dengan peluru karet. Agar apa? Agar memberikan efek jerah. Ini hal yang perlu kita menjadikan perhatian, teman-teman. Yang dimana kemarin bukan cuma merusak fasilitas umum, tapi menjarah. Ada video yang dimana beredar seorang ibu-ibu rumah tangga. Rumah mereka ini dekat dengan gedung DPR. Apa yang terjadi? Rumahnya dijarah sama maling. Emang tai, emang Tadi ada mahasiswa tadi sama saya. itu HP saya, kalau misalnya maling, kalau rusuh jangan maling rumah orang dong. Tai emang. Iya. Emang. Boleh lah rusuh tapi jangan ngebobol orang. Dimaling barang orang itu semua. Dimaling. Maling berkedok pendemo. Kalau mahasiswa tidak akan mungkin melakukan penjaraan seperti itu. Hanya orang-orang yang SDM rendah ini, yang sok-sokan ikut demo, tapi outputnya apa? Menjarah. Siapa? Ulama mana? Ulama mana nih yang akan membenarkan penjarahan? Surah pemusik, Ustadz surah pemusik, yang sok-sokan kemarin bilang, saya akan gandeng Pak Prabowo ke surga. Kemana sekarang dia? Atau saya tidak dapat info kalau dia sudah angkat suara juga mengenai hal ini. Benar-benar kerusakan, teman-teman. Dan bagaimana? Misal, para pendemo itu maksa masuk kepada asrama Polri. Ketika diberondong, meskipun peluru karet, diarahkan kepada kaki, ada yang jatuh, kena tembakan, tepat sasarannya kepada biji mata, cacat. Sekarang orang-orang di Indonesia tengah berfokus bagaimana agar DPR ini bubar, teman-teman. Bagaimana agar mereka ini tidak lagi, kalau kita melihat video-video dari klarifikasi para DPR, artis mereka, kebanyakan artis. Mereka ingin memperbaiki diri. Mereka minta maaf kepada masyarakat. Apakah minta maaf dan ingin memperbaiki diri akan menjadi solusi? Tidak. Masyarakat inginnya
DPR bubar. Coba setelah video ini, saya akan membuat polling. Di tab komunitas saya akan membuat polling. Kira-kira yang menginginkan DPR masih eksis atau bubar, itu berapa persentasenya? Kita akan tayangkan nanti malam. Ya, dari pagi ini, dari video ini, sampai nanti malam, saya akan lihat seberapa besar polling. Sebagaimana saya dulu membuat polling, ya perhatikan ini pilihan kalian ya. Dulu tahun 2024 saya pernah membuat polling. Berapa kira-kira jumlah yang mendukung Prabowo, yang mendukung Anies, yang mendukung Ganjar. Dan hasil polling yang saya buat memang Prabowo yang menang, teman-teman. Prabowo yang menang. Artinya apa yang dilakukan oleh Prabowo sekarang adalah atas pilihan kalian. Ya, dari kalian yang untuk kalian. Nanti juga akan kita lihat. Sama, apakah nanti kejadian 98 itu akan terulang? Ketika orde lama diganti dengan orde baru, kita bisa menyaksikan sampai hari ini masih ada permintaan orde-orde lagi. Setelah orde baru akan ada orde apa? Orde revolusi, Indonesia emas, atau bagaimana kalimatnya nanti. Karena apa? Pasti teman-teman. Jangankan di bagian bernegara, ada ketidakpuasan, ada ketidakcocokan dengan hati kita dan pikiran kita. Jangankan itu, di dalam beragama saja, pasti ada suatu hal yang tidak cocok dengan kita. Kita memilih hukum itu lebih baik kepada haram. Kita lebih baik mengambil hukumnya itu makruh, boleh, halal, sunnah atau bagaimana, bid'ah, khurafat, tahayul. Pokoknya kan di dalam beragama saja masih ada ketidakcocokan di antara berbagai macam pikiran masing-masing orang. Apalagi dalam bernegara. Dan bernegaranya, negaranya sendiri dijuluki Wakanda, dijuluki Konoha. Ketika ada orang-orang artis ini, para pelakon-pelakon film itu terjun ke sana karena memang sudah julukannya Wakanda Konoha, apa yang terjadi? Sakit hati lagi, demo lagi. Ya gak akan ada ujungnya ini. Kalau seperti itu terus, gak bakal ada cocoknya. Memang gak bakal ada cocoknya. Makanya dari itu, agama hadir di tengah-tengah kita untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan dunia ini benar akan kita tinggalkan. Kalau kita melihat pemimpin zolim, tetangga zolim, teman zolim, keluarga sendiri zolim, kita doakan agar mendapatkan hidayah dan kita berdoa agar diberikan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Kalau kita ingin melakukan protes-protes karena tidak sesuai dengan hati, pikiran, dan nafsu kita di dunia, selamanya kita akan protes karena gak akan ada sesuainya. Perlu kalian ingat itu. Dan saya di sini berbicara tidak ingin mewakili DPR, mewakili Kapolri. Karena tadi saya memakai video pernyataan dari Kapolri akan melakukan penembakan terhadap siapa yang berani menjebol, membobol, masuk secara paksa, melakukan hal anarkis kepada asrama Polri. Tidak, saya tidak ingin membela siapapun, apalagi rakyat yang menjarah. Itu jelas kezoliman. Gak ada yang saya bela di sini. Saya ingin mengajak kalian berpikir dan sadar bahwa kalian kalau mengikuti hawa nafsu, mengikuti keinginan hati nurani, pikiran, tidak sesuai dengan kalian, selamanya kalian tidak akan sesuai. Makanya saya ulang lagi, agama ini hadir agar membuat kalian tenang. Seberapa kalian hidup susah di dunia, ya agar kalian tenang. Karena semua kesusahan di dunia ketika kalian mati, kalau kalian mati dalam keadaan beriman, berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Ya, kehidupan yang kalian anggap sengsara ini di dunia, yang kalian anggap tidak adil, semua akan diadili kelak di akhirat. Cukup itu. Makanya asatid salafi selalu mengingatkan, gak perlu kita protes sana sini, sana sini demo-demo, bakar-bakar, gak perlu. Karena kemudaratannya lebih banyak daripada manfaat. Lebih baik kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoakan pemerintah agar mendapatkan hidayah, serta mereka meminta maaf. Mereka sudah minta maaf, tapi ya silahkan kalian pikirlah. Kalau kita menuruti hal seperti ini, ya tidak akan ada ujungnya. Ya tetap kita doakan agar pemerintahan kita, negara kita tentram, aman, terus diberikan pemimpin yang amanah, soleh, soleha. Kalau perlu soleh saja, nggak harus ada pemimpin perempuan. Ya. Bu Puan, Minta maaf. Bu, saya bukan orang tolol Bu, tapi gimana nih Bu, DPR nih Bu? Mungkin nggak Bu DPR, khususnya buat DPR apa Bu? Bu Puan. But I'm not the only one. I hope someday you will join us. Ya, perempuan-perempuan gak seharusnya mereka ada di parlemen, apalagi jadi ketua pimpinan siapa namanya, Puan Maharani. Puan Maharani apa? Jadi pimpinan. Jadi yang dipimpin laki-laki semua. Aduh, mendambakan pemimpin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sedangkan yang menginginkan seperti itu ketika demo menjarah. Kalau kalian mendambakan pemimpin yang soleh, maka jadilah orang soleh terlebih dahulu. Itu kuncinya. Dari kalian, ya untuk kalian. Semua yang kalian dapatkan, ya atas perbuatan tangan kalian sendiri.